Kali ini, Hello, saya Dr. akan Clement. bercerita Dr. tentang Brittle. film Bliss yang artinya bahagia. Film ini mengisahkan peradaban yang sudah maju di bumi ini. Setelah dunia mengalami polusi yang sangat dahsyat dan banyak manusia yang menjadi korban. Penyelamatan bumi dilakukan dengan sintesa biologi untuk menggantikan sintesa alami yang sudah tercemar. Manusia pada zaman ini dibantu oleh robot dalam menjalankan pekerjaan rutin sehari-hari. Perkembangan hologram sudah maju pesat. Di sini manusia hanya mengembangkan seni dan bakat, serta penelitian-penelitian untuk kelestarian umat manusia. Sedangkan kebutuhan finansial telah ditanggung oleh seorang miliarder kaya raya yang mempunyai bisnis pertambangan asteroid di luar angkasa. Film ini bukan tentang antariksa atau galaksi, akan tetapi bercerita mengenai pikiran yang dapat berselancar di dunia maya layaknya dunia nyata. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di dunia nyata terlebih dahulu. Dr. Whittle, how's the Dr. research? Isabel Clement dan Dr. Greg Whittle adalah sepasang kekasih yang hidup bersama dan mempunyai rumah besar dan indah di pinggir laut. Ta-da! The Thought Visualizer! Dr. Greg adalah penemu dari visualisator pikiran, yaitu sebuah alat seperti whiteboard yang dapat memberikan visual sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang saat sedang berbicara. Sedangkan Dr. Isabel adalah penemu brainbox, yaitu alat yang dapat membawa seseorang ke dunia virtual yang terlihat sangat nyata. Hubungan sepasang kekasih itu mulai kurang harmonis karena pribadi Dr. Greg yang temperamental. Kehidupan ini membuat Dr. Greg sedikit frustasi dan kurang bahagia. Dr. Isabel yakin bahwa Dr. Greg akan dapat berubah menjadi seseorang yang berbeda jika mau menjalani terapi menggunakan brainbox alat ciptaannya. Terapi itu mulai dijalankan oleh Dr. Greg. Terlihat kehidupan Amerika pada tahun 2010. Greg di sini bukan lagi seorang dokter, namun dia seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Istri dan anaknya sudah tidak tinggal lagi bersamanya karena sedang mengurus proses perceraian. Anak pertama seorang wanita yang bernama Emily yang telah lulus sekolah. Sedangkan adiknya seorang pria yang bernama Arthur. Di kehidupan ini, Greg mengalami depresi dan harus mengkonsumsi obat antidepresan. Greg mempunyai kilasan-kilasan sebuah rumah yang besar di pinggir laut dan wanita cantik berulang-ulang. Kilasan-kilasan itu digambar pada beberapa kertas setiap harinya. Ketika Greg sedang bekerja dan sedang asik menggambar kilasan-kilasan itu, dia mengabaikan semua panggilan masuk yang ditujukan kepadanya. Keasikan itu tiba-tiba terhenti sejenak. Dikarenakan ponselnya berdering, panggilan itu dari Emily yang memintanya hadir di acara wisudanya. Greg terlalu asik menggambar, sampai dia mengabaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dia harus dipecat dari pekerjaannya oleh sang bos yang bernama Bjorn. Saat menghadap kepada sang bos, dia membuat Bjorn terpental dan kepalanya terbentur meja hingga tewas seketika.
Di dalam kekalutan, dia menyembunyikan mayat Bejon berdiri di depan kaca jendela yang menghadap ke jalan raya. Tubuh Bejon ditutup dengan gorden agar tidak terlihat dari dalam saat sekretarisnya masuk ke ruangan Bejon. Namun, bila dilihat dari seberang jalan, sangat terlihat jelas. Setelah itu, Greg pergi ke sebuah bar yang terletak persis di depan kantornya. Di sini dia bertemu seorang wanita gipsi misterius yang bernama Isabel, yang tidak lain adalah kekasihnya di dunia nyata. Sedangkan di dunia virtual, Greg tidak mengenalinya. Greg sangat kaget ketika wanita misterius itu dapat mengetahui semua perbuatan yang dia lakukan kepada sang bos. Isabel menawarkan untuk membantunya. Greg mempercayainya dengan aksi yang Isabel lakukan. Persyaratannya, Greg harus dapat mengambil jimat kristal kuning di mantan kekasihnya yang saat ini sedang pingsan di restroom, serta mengambil dompetnya untuk membayar semua pesanan mereka karena dompet Greg masih tertinggal di kantor. Di saat Greg pergi mengambil dompet mantan kekasih Isabel, secara diam-diam Isabel memasukkan kristal kuning pada minuman Greg. Setelah kristal kuning itu diminumnya, mulai terjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan berpegangan tangan, mereka berdua dapat membuka kunci jendela serta menjatuhkan mayat Bejon sampai terhempas ke mobil. Peristiwa itu terkesan bunuh diri karena banyak saksi yang melihatnya, termasuk sekelompok orang yang sedang berdemo. Mereka berdua menjadi lebih akrab sampai Isabel mengajak Greg ke tempat tinggalnya. Alangkah terkejutnya Greg melihat rumah tinggal Isabel seperti rumah seorang tunawisma. This is my Ophelia. It's okay. Go home. Well, I'm staying in a motel, so I'll go back to the motel. Mereka bercakap-cakap sampai malam. Hingga terlihat berita di TV yang memberitakan bahwa kasus kematian Bejon adalah bunuh diri. Sontak Greg merasa bahagia mendengarkan berita itu dan segera berpamitan untuk pulang ke rumah. Namun Isabel meminta Greg untuk tetap tinggal bersamanya. Greg pun menerima tawaran itu. Kebahagiaan terlihat dari raut wajah mereka. Isabel memberikan kristal kuning kepada Greg agar dapat mengajarkan kesaktiannya dengan cara menyalakan dan mematikan lilin dari jarak jauh. Greg pun menceritakan semua mimpinya yang dia tuangkan ke beberapa gambar yang telah dibuatnya. Isabel senang mendengarkan semua cerita dari Greg. Mereka berdua menjalani hidup bahagia bersama, yang terkadang iseng menggunakan kesaktiannya untuk menjahili orang sampai berurusan dengan polisi. Greg sudah menjalani kehidupan bersama Isabel dan lupa untuk pulang ke rumah. Tentunya hal ini membuat Emily mencari keberadaan ayahnya. Liang, sang adik, pernah melihat ayahnya di suatu tempat dengan berpenampilan seperti seorang gelandangan. Liang pun menginformasikan lokasi di mana dia melihat ayahnya kepada Emily. Suatu ketika, kristal kuning mereka habis. Mereka menuju rumah Kendo, sang pembuat kristal itu.
Greg menunggu Isabel di luar. Di saat itulah Emily menemukan ayahnya, serta memberikan foto dan nomor yang dapat dia hubungi. Setelah pertemuan dengan Emily, dia ingin meninggalkan Isabel untuk memulai kehidupan yang baru dengan tinggal bersama Emily sang anak. For Ophelia. Okay, right here. Look, Di sini Isabel mulai merasakan ada kesalahan atas program Brainbox karena Greg lebih memilih Emily yang tidak nyata dibandingkan dirinya. Kejadian itu membuat Isabel memutuskan untuk kembali ke dunia nyata dengan menggunakan kristal biru yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jumlah kristal biru itu tidak mencukupi untuk dipakai mereka berdua dan dapat mengacaukan semua program jika terpaksa digunakan. Namun mereka nekat. Akhirnya, mereka berdua dapat kembali ke dunia nyata. Di sini, Dr. Greg kehilangan ingatan dan tidak tahu siapa dirinya. Mungkin ini disebabkan oleh efek samping Brainbox yang masih belum sempurna. Isabel menjelaskan semua siapa dirinya, termasuk gambar-gambar yang digambarnya itu adalah kehidupan Greg di dunia nyata. Mulailah Greg menjalani hidup di dunia nyata bersama Isabel dengan penuh bahagia. Dengan sabar, Isabel menjelaskan bahwa dia seorang dokter penemu dari visualisator pikiran, serta kehidupan yang sudah sangat modern di dunia nyata ini, seperti sintesa biologi, penggunaan robot, serta penambangan asteroid. Suatu ketika, saat mereka di sebuah observatorium bertemu dengan rekannya yang bernama Chris yang telah menggunakan alat visualisator buatannya serta memberi kabar keraguan terhadap Brainbox yang sedang dikembangkan oleh Isabel. Untuk membuktikan penelitiannya berhasil, Dr. Isabel harus mempunyai bukti-bukti yang valid, termasuk bukti saat mereka berdua berada dalam kehidupan virtual itu, yang telah mereka tinggalkan sebelum semua programnya selesai. Dr. Greg menolak kembali ke dunia virtual lagi. Mereka pun mengambil langkah wawancara dengan objek penelitian, yaitu Dr. Greg. Wawancara terhadap Dr. Greg sebelum menjalani kehidupan dengan Brainbox dan sesudahnya. Tiba-tiba, Dr. Greg melihat Emily putrinya datang ke dunia nyata sedang mencarinya, berupa bayangan seperti hologram, namun hanya dia saja yang dapat melihatnya. Suatu keanehan mulai terjadi saat Emily dapat memberikan kristal kuning itu kepada ayahnya di dunia nyata. Di saat semua orang sedang merayakan kesuksesan Brainbox, tiba-tiba dunia virtual dan dunia nyata menyatu, membuat semuanya menjadi kacau. Greg menggunakan kristal kuning di dunia nyata untuk dapat menghentikan tindakan orang-orang dari dunia virtual. Mereka berdua memutuskan kembali ke dunia virtual untuk memperbaiki keadaan dengan mencari kristal biru sesuai dengan dosisnya agar kekacauan itu dapat dihentikan. Dicarilah Kendo, sang pembuat kristal. Namun sangat disayangkan, Kendo tidak mau memberikan kristal biru itu, sehingga Kendo ditembak oleh Isabel sampai tewas.
Penembakan Kendo membuat mereka berdua dikejar oleh polisi sampai ke rumah Isabel. Isabel sangat panik ketika mengetahui kristal biru hanya cukup digunakan untuk satu orang. Greg membuat keputusan, Isabel saja yang kembali ke dunia nyata agar semua keadaan dapat terkendali. Sedangkan dia tetap tinggal dan hidup di dunia virtual bersama Emily, sang anak yang mulai disayanginya. Dan film pun tamat. Udah ke Android.